Halo semuanya, kembali lagi ke dalam vlog mobil bekas bersama saya Gama. Ini adalah episode kedua dari usaha saya untuk membuat Nissan Serena ini menjadi lebih hemat konsumsi bahan bakarnya. Untuk kalian yang belum nonton video yang pertama, silahkan klik link yang di atas. Karena di video yang pertama saya melakukan carbon clean untuk membersihkan ruang bakar mesin Nissan Serena C24 ini. Jadi pertama kali saya menggunakan Nissan Serena ini, saya cukup kaget dengan konsumsi bahan bakar dalam kotanya. Karena saya sudah tahu sih bahwa Nissan Serena C24 ini konsumsi bahan bakarnya boros, tapi saya perkirakan bisa mendapat konsumsi BBM 7-8 km per liter untuk rute dalam kota. Tapi nyatanya yang saya dapat adalah 5 sampai hampir mendekati 6 km per liter untuk rute dalam kota Semarang. Bayangkan jika Nissan Serena ini digunakan di dalam kota Jakarta, maka konsumsi bahan bakar dalam kotanya akan menjadi lebih boros karena di sana jauh lebih macet dibandingkan Semarang. Dan di episode kedua ini saya akan melakukan perjalanan ya dari kota Semarang ke kota Jakarta dengan jarak tempuh hampir 450 km dengan waktu tempuh yang diperkirakan oleh Google Maps adalah 6 jam dan 7 menit, di mana waktu tempuh itu sangat mungkin untuk diraih karena sudah beroperasinya tol Trans Jawa dari Semerak yang menghubungkan sampai dengan Surabaya. Nah, jadi di video kedua ini, selain saya akan menginfokan hasil carbon clean-nya dalam hal konsumsi bahan bakar, saya juga akan menginfokan kondisi tol Trans Jawa, khususnya rute Semarang hingga Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mencoba atau penasaran yang nantinya akan melalui jalan tol ini pada saat musim mudik, silakan tonton video ini. Ya teman-teman, jadi tol Trans Jawa ini secara umum sudah layak ya digunakan. Walaupun di beberapa titik seperti yang Anda lihat tadi ada kon-kon yang dipasang karena masih ada pekerja yang melakukan pekerjaan di sisi bahu jalan. Jadi teman-teman untuk selalu waspada karena pekerjaan di bahu jalan itu akan memakan hampir satu lajur jalan tol. Jadi untuk itu teman-teman berhati-hati karena pasti teman-teman harus bergerak ke kanan atau ke kiri untuk berpindah jalur. Nah teman-teman, perjalanan dari Semarang ke Jakarta ini saya akan melalui 4 gerbang tol. Yang pertama tadi di gerbang tol Jatingaleh dan inilah gerbang tol Kalikangkung. Nanti saya akan melewati gerbang tol lagi di sekitar Cirebon, itu di Palimanan, dan yang terakhir adalah di gerbang tol Cikarang Utama saat saya memasuki Jabotabek. Dan untuk kondisi permukaan jalan tol ini ya, untuk tol Trans Jawa rute Semarang hingga Jakarta itu campuran ya. Jadi ada permukaannya yang sudah di aspal dan ada yang masih dibiarkan di beton. Nah teman-teman ini bisa dilihat sebelah kiri ada konstruksi lagi, dan nanti di beberapa titik lagi di video ini masih akan terlihat beberapa pekerjaan jalan tol. Ya sekarang kita sudah memasuki daerah Weleri ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa naik bus malam dari kota Surabaya atau Jepara atau Kudus atau sekitarnya ya, kalau menuju Jakarta akan diberikan servis makan di daerah Weleri karena Weleri memang terkenal sebagai kota rumah makan, dan PO bus itu masih memberikan servis makan tidak di dalam tol ya, tapi di luar karena beberapa PO bus bahkan mempunyai rumah makan mereka sendiri seperti PO Haryanto dan PO Agramas. Dan bisa kalian lihat di depan kita ada jembatan berwarna orange. Ini adalah jembatan Kalikuto, dimana jembatan ini menurut saya sangat cantik, dan saya pernah foto di bawah jembatan ini ketika tol ini belum diresmikan. Tapi untuk sekarang saran saya untuk teman-teman tidak perlulah berhenti di jembatan itu untuk foto karena itu sangat berbahaya dan mengganggu pengendara yang lain. Dan teman-teman, untuk teman-teman perhatikan, karena kondisi jalan tol yang tidak terlalu ramai ini, saya sarankan teman-teman untuk tidak terlalu ngebut ya di jalan tol ini. Perhatikan kecepatan. Memang jalannya yang kosong dan lurus ini membuat kita enak ya untuk mengemudikan mobil kita dengan kecepatan yang tinggi. Tapi sekali lagi diperhatikan lagi kecepatan teman-teman dan jangan sampai terjadi kecelakaan seperti tabrak belakang. Nah teman-teman, di tol Trans Jawa ini
Ada dua macam tipe rest area ya. Ada rest area tipe A dan rest area tipe B. Untuk grade sendiri, rest area tipe A itu lebih di atas tipe B. Jadi membedakan yang pertama dari segi luas dan juga dari segi kelengkapannya. Untuk rest area tipe A itu dipastikan dilengkapi dengan SPBU, tempat istirahat, toilet, musola, rumah makan, dan toko-toko seperti Indomaret atau Alfamart. Sedangkan rest area tipe B itu tidak dilengkapi dengan SPBU ya, tapi pasti dilengkapi dengan musola, toilet, tempat istirahat, dan juga rumah makan dan toko-toko. Jadi pertama yang membedakan luas, dan yang kedua yang membedakan adalah kelengkapan fasilitasnya. Di tipe A itu sendiri itu akan ditemukan tenan-tenan branded ya, seperti Starbucks, KFC, atau McDonald's. Sedangkan di tipe B tidak ditemukan tenan-tenan branded seperti itu. Dan bisa dilihat sebelah kiri, ini adalah contoh dari rest area tipe B, yang mana itu banyak bis pariwisata sedang parkir ya. Bisa kita lihat kan ukurannya lebih kecil dan tidak dilengkapi SPU. Tapi Pertamina kali ini memberikan, tuh lihat, ada truk tangki dan sebuah dispenser untuk melayani penjualan bahan bakar. Sedangkan untuk rest area tipe A, bisa lihat sebelah kiri, ini adalah calon rest area tipe A. Ini adalah sebuah pabrik gula ya dulunya, yang akan dikonvert menjadi rest area tipe A. Jadi ini adalah rest area yang mirip seperti di Colomadu, di kota Sukoharjo atau kota Solo. Ya, sebentar lagi saya akan mencapai Cirebon dan saya akan menginfokan berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gama. Dan kali ini di episode kedua dalam usaha memperbaiki konsumsi BBM Nissan Serena C24 ini setelah Carbon Clean dan Reset ECU di Semarang ya, di bengkel Om Yudi. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya berada di KM 208 Tol Trans Jawa, atau itu di dekat daerah Cirebon ya. Jadi tadi pagi saya sudah berangkat dari Semarang untuk mengantar istri sebenarnya ke Jakarta, sekaligus membuktikan hasil dari Carbon Clean dengan tujuan untuk memperbaiki konsumsi BBM. Nah teman-teman, jadi tadi pagi saya berangkat jam 9.35, dan 9.35 itu saya berhenti dulu di SPBU di Semarang untuk isi bensin, dan saya memanfaatkan itu untuk mengukur konsumsi BBM di dalam kota. Jadi di dalam kota saya setelah Carbon Clean ya menempuh jarak 68,8 km, dan di SPBU mengisi sebanyak 12,73 liter. Itu artinya average-nya adalah 5,4 km per liter. Nah, itu berarti konsumsi BBM-nya malah makin buruk. Jadinya 5,6 atau 5,7, sekarang 5,4. Ya mungkin belum pas settingnya atau apa. Dan sekarang saya sudah sampai KM 208 ya. Tadi saya udah reset tripnya. Jarak yang saya tempuh dari Semarang sampai Cirebon ini di KM 208 itu adalah 222,1 km. Dan tadi saya isi bensin di SPBU itu sebanyak 36,92 liter. Jadi average-nya adalah untuk keluar kota rute tol ini 6,01 km per liter. Ya ini semakin buruk lagi karena dulu waktu jalannya campur ya antara tol dan Pantura itu rata-rata 8, sekian. Lalu pada waktu pembukaan tol itu saya pernah lewat tol itu rata-ratanya 9, sekian, hampir 10 km per liter. Ini buruk banget. Ini turun sampai 4 km per liter dari 10 sampai ke 6. Ya mungkin ada settingnya belum pas. Tapi gambarnya gini teman-teman. Tadi saya start dari Semarang jam 9.35 itu mau masuk pintu tol. Dan sekarang nyampe di Cirebon ini 11.25. Dan itu berarti waktu tempuhnya untuk 222,1 km adalah 1 jam 50 menit. Nah, average speed-nya berarti 222,1 km dibagi 1,83 jam. Nah, itu coba teman-teman bagi sendiri average speed-nya berapa. Apakah
kecepatan saya di tol ini berpengaruh juga, mungkin berpengaruh. Tapi teman-teman coba tadi hitung, jadi 222,1 km dibagi 1,83 jam. Itu average speed yang saya dapat dari Semarang sampai Cirebon full tol. Ya teman-teman, ini nanti saya lanjutin sampai Jakarta. Nanti Jakarta finalnya berapa konsumsinya. Jadi final konsumsi BBM untuk rute luar kota via tol dari Semarang sampai dengan Jakarta. Oke, kita lanjut dulu. Iya, itu tadi konsumsi bahan bakarnya ya untuk rute dalam kota Semarang setelah dilakukan carbon clean, dan juga konsumsi bahan bakarnya untuk rute Semarang sampai Cirebon menggunakan jalan tol. Konsumsi bahan bakarnya memang nggak terlalu bagus ya setelah dilakukan carbon clean. Mungkin ada yang belum pas lah, mungkin ECU-nya kan direset, jadi dia lagi belajar lagi lah dengan kondisi mesin. Selain itu memang saya mengemudikannya cukup agresif ya tadi di rute Semarang sampai Cirebon ini, makanya tadi bisa sampai daerah Cirebon ini dengan waktu tempuh yang cukup singkat. Nah teman-teman, saya punya tips untuk teman-teman ya, kalau melakukan perjalanan dari Semarang ya menuju Jakarta, atau dari Jakarta menuju Semarang. Jadi teman-teman, tips dari saya adalah teman-teman bisa beristirahat di Cirebon atau Tegal ya. Karena oh ya, kita lihat dulu di sebelah kiri ada yang menarik. Ini adalah bus-bus baru ya milik PO NPM. NPM ini adalah kepanjangannya Naikilah Perusahaan Minang. Nah, kalau dilihat itu sepertinya adalah bus buatan Ungaran dari karoseri Laksana. Nah teman-teman, melanjutkan tips yang tadi, jadi untuk perjalanan dari Jakarta ke Semarang atau Semarang ke Jakarta, teman-teman bisa beristirahat di Tegal atau di Cirebon ya, karena itulah titik tengah dari perjalanan teman-teman kalau dari Semarang ke Jakarta atau sebaliknya. Jadi kalau di Cirebon bisa di rest area yang tadi, ada rumah makan yang cukup lengkap, atau di Tegal teman-teman bisa keluar dari jalan tol dan bisa makan siang sate batibul khas Tegal ya. Ya memang itulah keunggulannya kalau di luar jalan tol ya, banyak rumah makan khas yang bisa kita nikmati. Sedangkan kalau di jalan tolnya sendiri paling kita menikmati rumah makan yang ada di rest area saja. Nah untuk di fase kedua ini ya, fase kedua dari Cirebon sampai Jakarta, saya mengubah gaya mengemudi menjadi lebih santai ya, tidak banyak ngegas-ngegas. Nanti kita lihat berapa konsumsinya setelah sampai Jakarta. Ya kalau sudah terlihat pembangunan jalan tol layang ini ya, berarti kita sudah mendekati Jabotabek, mendekati Cikarang ya. Jadi dari Semarang sampai Jakarta itu tolnya relatif lancar-lancar saja. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari melewati jalan tol dengan jalan yang lancar. Tapi memasuki Cikarang Utama ini ya, jalanan mulai berubah menjadi macet. Jadi dari Cikarang Utama ini sampai Jakarta aja saya memakan waktu 2 jam ya. Jadi cukup disayangkan di sini masih macet, tapi semoga nanti setelah semua konstruksi itu selesai, jalan tol dari Cikarang Utama sampai Jakarta ini bisa lebih lancar lagi. Karena kalau udah lancar dari Semarang sampai Jakarta tapi di sini ya macet ya, waktu tempuhnya jadi sama aja kayak lewat Pantura jadinya. Soalnya macet di Cikarang Utama ini macetnya parah banget sih, memang kan ada konstruksi ini, ada konstruksi jalan tol layang, ada juga nanti di sekitar Bekasi ada konstruksi LRT, jadi itu banyak memakan lajur ya, dan dengan ada konstruksi ini juga tidak bisa melajukan kendaraan terlalu cepat. Ya inilah kondisinya, mulai macet 2 jam dari setelah gerbang tol Cikarang Utama sampai ke Jakarta. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi sebenarnya kemarin udah sampai Jakarta jam
setengah 6-an gitu. Tapi karena hujan dan udah agak lelah, jadi ngerekamnya pagi ini. Nah, ini hasilnya ya dari Cirebon ke Jakarta dengan mengubah gaya mengemudi jadi lebih sabar gitu ngegasnya. Nah, jadi start dari Cirebon tuh jam 13.15 dan sampai Jakarta 17.35. Jadi total waktunya itu adalah 4 jam 20 menit dengan jarak tempuh 220 km. Nah, ini apa ya, lebih lama 2 jam kalau dibandingkan dari Semarang Cirebon ya. Soalnya jarak kilometernya beda dikit doang, dikit banget. Itu karena dimulai Cikarang, mulai gerbang Cikarang utama masuk daerah macet ya. Soalnya ada pembangunan jalan tol layang, jalan layang tol. Dan memang di situ memang sering macet itu dari dulu juga sebelum ada pembangunan. Dan itu semoga nanti kalau udah jadi itu membantu apa ya, membantu menambah kelancaran di situ. Soalnya ini memang daerah macet. Jadi speed average-nya itu 50,8 km per jam. Nah, dari Cirebon ke Jakarta itu menghabiskan 28,33 liter Pertalite. Jadi mobil ini kan pakainya Pertalite. Itu artinya average konsumsi bahan bakarnya itu 7,76 km per liter. Nah, jadi dengan gaya mengemudi yang udah lebih sabar lagi gasnya, tapi nggak terlalu bagus ya hasilnya. Ini kalau dulu saya pernah bawa mobil ini 8 km per liter untuk rute luar kota, itu lewat campur ya antara tol dan Pantura. Apalagi mobilnya udah di carbon clean, mungkin ada yang belum pas lah settingannya. Dan juga ditambahkan macet tadi ya di tol Cikarang. Nah, kalau secara keseluruhan dari Semarang sampai Jakarta itu total BBM yang dipakai adalah 65,23 liter Pertalite dengan jarak tempuh 442,3 km. Average-nya nih dari Semarang sampai Jakarta 6,78 km per liter. Itu padahal full tol ya, full tol, tapi ada macet yang ya lumayan parah lah di Cikarang. Itu di Cikarang aja sampai ke KM 10 itu 2 jam. Nah, untuk biayanya, untuk biaya tolnya itu di dalam kota Semarang Rp5.000, lalu dari Semarang sampai Palimanan itu 180.500, dan dari Palimanan sampai Cikarang itu 117.000. Jadi total biaya tolnya adalah 302.500. Nah, untuk BBM-nya total yang dipakai adalah 65,23 liter. Itu untuk rupiahnya Rp499.132. Jadi totalnya dari Semarang sampai Jakarta biayanya menggunakan Nissan Serena C24 ini Rp801.632 dengan total tempuh ya 8 jam. 8 jam tapi istirahatnya di Cirebon tuh 1 jam 50 menit. Berarti untuk total di jalan aja kalau tanpa istirahat, pipis dan segala macam itu 6 jam 10 menit. Kalau apa namanya dibandingin lewat Cipali. Kalau dibandingin lewat Pantura memang lebih cepet ya. Tapi kalau Cikarangnya macet ya sama aja sebenarnya. Jadi saya sih berharap nanti dari Cikarang sampai Jakarta, daerah-daerah Bekasi, gitu-gitu, semoga nanti lebih lancar setelah adanya tol layang yang baru. Nah, itu aja teman-teman di episode kedua kali ini. Habis ini mungkin saya akan mencari cara lagi untuk membuat mobil ini lebih hemat. Soalnya ini malah hasilnya lebih buruk ya daripada sebelum carbon clean. Oke, itu aja teman-teman. Jika kalian suka, silakan like, komen kalau ada yang mau ditanyakan, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.